Halo, kembali lagi bersama Pops Podcast Alumni Priuk dan sekitarnya. Sup baby, on the road lagi nih. Ngapain kita Ki? Kalau on the road kenapa si Agung nggak pernah ikut sih? Sibuk dia jadwal sekarang ya? Iya sibuk dia. Ngairin sawah, ngasih makan ternak gitu deh. Oh, ya. Iya. Ini kita mau kemana nih? Ini kita mau ke arah utara. Anjay. Udah utara, bukan ke timur. Utara lah gila lu. Bekesong utara. Dari timur ke utara itu kan Bekasi Utara. Anjing, kata utaranya doang. Coba cuma rekon Bekasi itu masuknya Bekasi Utara aja ya. Iya. Guys, potku mana ya guys? Lu bawa apa ketinggalan? Enggak bawa. Kita mau bahas apa hari ini? Kita mau ke Nera ya? Iya. Merah guys. Nera Tangga. Legendaris. Anjing legendaris, masih bocah juga legendaris. Legendaris. Oh ini dia dong, di sini dong. Di sini. Apaan? Pot. Hah? Pot? Gue cari pot di sini. Oh, Jadi ntar kita bukan ke tempat sih, kita mau ngobrol-ngobrol sama Nera. Cuman saat itu si Nera bilangnya lebih seneng sama konsep yang on the road-an, biar muter-muter aja gitu. Mungkin dia takut kali diculik kalau ke satu ruangan. Padahal kita juga bisa nyulik kalau di mobil. Jadi ntar kita mau tanya-tanya soal ya industri dunia hiburan ya. yoi. Ya secara kan dulu kita pernah mau ke situ ya, walaupun gue cuman ya tipis-tipis lah di dasar-dasarnya. Cuman kalau daerah kan udah lebih dalam. Kita juga sempat masuk ke dunia broadcast coy. Ya kan di Net TV. Iya, enggak, tapi kalau gue lebih dari sisi yang ngeband, bandnya, musiknya, dunia oke. industri Sama-sama musiknya, hiburan, industri musik. Pengen tahu seluk-beluk, suka sedih, suka duka, Suka dukanya. borok-borok, koreng-koreng, Gua- mudah-mudahan sih mau ya ntar kebahas ya. mudah-mudahan. Itu gua nggak tahu tuh kalau daerah-daerah di dalamnya ya. Cuman yang Tapi kan waktu itu kita udah pernah punya pengalaman, Sot. Yang iya. waktu zaman kita ngeband 4 Second. oh ya gimana tuh Dor? Lupa. Bodoh belum tahu kali kita Belum cerita deh. tahu. Boleh. Ceritain. Oh iya, gua sempet hilang momen tuh ya pas lu pada ngeband itu ya. Itu lo kemana dong? Penjara ya dong? Nggak di penjara, gua cuma di rutan. Ngapain? Jualan es teh manis. Ngasih makan api. Nah, jadi dulu gua sama Gacor sama Jongkel 4 Second sempet hampir dapat produser dong, sempet hampir tanda kontrak. Wih, mantap dong. Mantep, udah pada gira ketemuan ya daerah Jakarta Timur lah, itu nggak perlu disebutin lah itu. Ketemuan kita ngobrol, tukar pikiran, dengerin lagu apa semua. Oke, ngobrol-ngobrol selesai dah tuh. Pas mau pulang gua ditarik sama si calon produser itu. Dia bilang, Gi, kalau di band ini yang bisa Cewek cowok? cowok. Produser cowok. Om, tadi kan gua bilang sih Oke, om. om. Jadi gue bilang, Gi, yang di band ini yang bisa diajak ngobrol kalau untuk keputusan siapa? Ya anak-anak sih ngewakilin ke saya om, gue bilang gitu. Oh ya wes, kita hubungannya sama kamu aja saya. Pas sampai kita balik ke Red tuh, balik ke Home Sweet Rev, Markas. dapat dulu zamannya masih SMS itu, orang kita masih kuliah itu. Ini Asia. Saya ya. Iya. Asia Slang. Ya, yang kalau pas jam sholat ajan. Nah, Tiba-tiba terus- ditelepon. Nah. Intinya dia bilang minggu depan itu si om ini mau ada kunjungan kerja, tugas kerja ke Singapura lah atau luar negeri lah 4 hari. Dia minta tolong, vokalis kamu bisa nggak nemenin saya? Nanti kelar dari Tanda kutip nih. nanti kelar dari situ baru kita lah bahas kontraknya segala macam. Wih, keras. Wah, kata gua, wah. Keren, gua bilang, Keras waduh. industri ini. Terus kata si om dengan ada kalimat begini ya. Ya cobalah kamu ngomongnya ke yang bagus-bagus. bahasanya yang bagus Wah, lah. kan bener. Ini kan demi band kalian. Wah, kalimat itu dong terpatri. Akhirnya gua laporan ke anak-anak. Yuk kita meeting yuk, ngobrol yuk. Sebelum datang gua ngobrol bertiga nih laki-laki. Gimana nih ya? Gua sebagai
temen kan kiri kanan ya. Iya benar. Gue jagain temen satu Satu sisi lu butuh. gue butuh. Ya. Cuman si monyet dua ini begitu Jual aja Gi. Jual aja gitu Mas. Lah kok gue dijual sih kata si enggak dijual, disewain. Kalau dijual kan putus, kalau disewa kan ntar balik lagi. Dengan kontrak kerusakan atau apa kan, kerusakan tuh. Gak mau tuh dong, gak mau ya. Gue juga gak paksa kan. Iya anjing. Akhirnya nanti kita tanya versi, kita ajak ngobrol versi. Kamera. Enggak. Oh iya benar. Ntar kapan-kapan nih kita. Iya, kita ajak ngobrol buat ini verifikasi yang tadi. Masih ingat nggak dia memori itu atau dia Terus lupakan? gua telepon balik om maaf, mohon maaf sebenarnya tapi kayaknya si nggak mau dan nggak bisa kalau gitu. Aduh, sayang loh Gi. Ini buat kemajuan band kalian loh. Kesempatan nggak datang 2 kali loh. Ya mungkin belum jodohnya kali om. Nah itu dialog-dialognya Om Bram banget ya. Tapi setelah beberapa tahun kemudian gua baru menyesali dong. Kan Kenapa? gua bilang jual aja. Bukan Tron. Oh, iya. Gua ternyata saat itu gua belum pinter. Oke. Gue belum pinter. Kalau gue udah pinter dengan saat itu mungkin kita euforia ya, jadi nggak bisa mikir Iya panjang. masih ya. polos lah kita. Masih polos, tiba-tiba ditawarin kontrak dengan ini, jadi udah nggak mikir macam-macam. Kalau saat itu gue udah pinter, ilmu gue udah banyak, pengalaman gue udah banyak, relasi gue udah banyak, gue bilang, oke om, bisa. Tapi tanda tangan kontrak sekarang, sebelum om berangkat, betul nggak? Oh iya. Tapi tetap yang jadi martir. Belum. Oh, belum. Plan Oke. A. Nah, ketika 2 hari Maaf menjelang ya lu ngomongin Pak. 2 hari menjelang keberangkatan atau H-1 H-2 gua telepon lagi omnya. Om, di opnam entah belaga-belaga sakit di opnam atau mens nggak bisa diapa-apain kan kita tahu lah pasti juga ke situ kan. Iya. Tapi ada nih temen saya, gua cariin solusi. Kan Iya, win-win benar. dong. Iya, Kalau tetap benar, dapat benar, senang, gua benar. bisa dapat. Saat itu gua belum pinter Iya. sayangnya. Kalau gua udah pinter nggak tahu deh, tapi mungkin ya Iya. takutnya jadi duit jadi makan setan juga sih. Nah, itu. Jadi gini. Awal pondasinya pondasinya nggak bener, takutnya tembok atasnya juga nggak kuat. Iya, Gitu. Tengah jalan lagi enak-enak roboh kan repot. Tapi untungnya saat itu juga Hmm. itu sebelum kita itu Crot, sebelum yang lu ribut-ribut kita ribut lo mengundurin diri. Oh yang di Titik jenuh. Tapi ya itu juga mungkin salah satunya kali dong ya, belum dibukain jalannya. Untung lu nggak nanyain ke si omnya apa Mau ada ganti laki gak? ada lagi nggak yang lain? Agung aja Gi. Mau ganti gak om? Tapi yang main bass aku. Lobang buang doang om, masalahnya itu doang. Ya kan rasanya sama, cuma tempatnya doang beda. tempat. Rasa sama beda tempat. Nah itu kan maksudnya itu sedikit koreng dan borok-borok Ya, industri yang dunia, kita tahu lah ya. betul. Makanya kan kalau Sinera kan udah dalam tuh. Oh, Gue pengen tahu aja suka duka, senang-senangnya, borok-boroknya apa. Buat mungkin pelajaran juga. ya kalau Itu kalau teman-teman dia mau cerita. tetap kita menjaga privasinya dia ya. Kalau memang dia nggak mau, oke lah. Karena kita ganti lah yang jadi The Lover bodong. Enggak. bodong lagi kasmaran deres. Ih. Ngeri. Kalau si Agung ini jadi The Songers. Dia bagian Bikin bikin lagu aja dia di kandang lah. Gak ribet. Terus soalnya si Agung jadwalnya susah. Iya. Karena kan kita mesti menyesuaikan dengan narsum juga ya. Ya. Kita kan masih di tahap yang Iyalah. nyocokin sama narsum. Iya. Kemarin gua kepikiran itu. Kan sekarang kan banyak Tumben lu cerut mikir. yoi. Lagi Enggak dia mikir mulu, kan dipikirin doang. Apa yang dipikirin doang? Iya. Apa cerita? Kan kemarin kan lagi banyak apa production Nggak dapet. ya sebenarnya ya, maksudnya kayak Apa? Ntar nggak dapet soalnya podcast sekarang. Mas, Asia Network, terus Oke, ntar kita si Vindes Production. Hmm. Kira-kira kita bisa nggak ya masukin ke situ ya? Maksudnya kita kan udah punya basis nih, bisa, yang penting yakin, Cerut. benar ya? Bisa. Bisa, yang Bisa. penting yakin. Nama nggak tahu malu aja udah. Iya. Nah sono punya circle sendiri. Nah, Itu yang susah nembusin circle itu. tetap ya, mau dimanapun kita Relasi. tuh ya bisa dibilang munafik lah kalau yang teriak-teriak, wah udah dong jangan nepotisme apa segala Nggak macam bisa. itu nggak bisa. Kolusi nepotisme tuh pasti.
di kita itu belum bisa yang benar-benar murni karena skill. karena skillnya gitu ya. Ada pun 1001 gitu ya. Ini Ada prodigi pun lah jatuhnya ya kan. Nah, karena kenapa begitu? Karena kalau lu independen, lu nggak bisa disetel. Nggak bisa diatur. Tuh. Jadi ya masih begitulah. Ya lingkaran setannya begitu. Ya bener. Lingkaran setannya. Itu yang susahnya. Nah, makanya kenapa dari dulu akhirnya dari zaman ngeband gue bisa punya keputusan, udahlah kita bikin sendiri aja. Iya. Karena arahnya udah ke situ waktu itu kan. Saat kita dulu perjuangan dulu itu kayaknya industri label agak parah nih seleksinya. Agak panas ya. Jadi udah kita Indian aja lah. Dengan dulu zamannya apa? SoundCloud, Oh iya, benar. Multiply, kita taruh di situ semua Reverb Nation, Nah, iya. ya kan? Tapi emang balik lagi Banyak juga ya. Kalau saat itu kita benar-benar modal ini nekat. Ya. Modal nekat, bener nekat, skill seadanya, duit seadanya, kualitas audio seadanya, Kenal orang kenal orang seadanya. sekenalnya doang. Karena gue nggak tahu dong, gue agak sulit tuh kalau untuk masuk ke komunitas. Gue nggak pernah tergabung dalam kayak karena ada Indonesian Drummer gitu-gitulah. Gue agak nggak tahu kenapa nggak karena datang nih, mereka udah jadi tongkrongannya, terus kita masuk kecuk berat nih kayaknya. Kalau gua kadang takut ini kan ada komunitas gitar juga tuh. Iya. Sempat nyari-nyari gua dapet. Cuman takut pas gua masuk, wah ternyata lu nggak jago gitu kan, nggak enak juga. Satunya itu minder. Minder. Satunya juga minder. Salah satunya minder. Gue juga nggak jago-jago amat. Soalnya kan yang nongolon, klinik ini bikin kasih ini. Aduh serem juga nih. Nah coba waktu itu gue jorokin si Indra akhirnya. Untuk gue bisa dikenal dan dikenal sama komunitas. Si Indra yang kita jeburin. Kan Indra kita tetap ngikut kan. Udah mah skillnya juga dia mah lumayan, bagus lah. Iya ya, termasuk dulu underground aja kita agak susah tuh masuknya walaupun sama-sama indie ya. Ya. Karena tadi circle dan komunitas kan. Betul. Karena lu beruntung nggak di Basecamp. Ya. Basecampnya punya nama. Akhirnya gue bisa masuk di Universal Harmony itu. Punya album juga gini-gini. Waduh, duluan malah dibanding kita ya dulu. Album komplikasi. Bukan kompilasi. Kombinasi Srikaya sama coklat, roti. Album komplikasi ya. Iya benar. Ya sedikit banyak kolusi nepotisme itu berpengaruh. Dibutuhkan, tapi tanggung Ya, jawabnya kita betul. sebagai yang dinepotismein. Ya. Gimana caranya? Kita bawa nama baik yang ngebawa kita nih gitu loh. Itu yang susah. Yang berat di situ. Dalam segala bidang ya. Nggak Iya, cuma di sebenarnya sama hiburan aja. atau ya sama kerja juga sama. Cuman balik lagi ke platform digital tadi yang lo maksud. Sekarang itu bukan dimudahkan, dibanyakin pintunya. Iya betul. Pintunya aja yang banyak kalau sekarang. Sama tuh kayak kalau dunia kerja tuh kayak si Nyonya. Nyonya sekarang Nyonya manggil. tuh masuk dia ngelamar di ini loh Dia kerja di mana sih? Di Cikarang dia developer rumahan gitu. Sales. Enggak, dia admin. Oh. Tapi bisa merangkap jadi sales juga, bisa merangkap Iya, jadi HRD iya. juga. Kenapa dia banyak tambahan job desk-nya dia? Ya karena itu dia independen, bukan bawaan dari bukan hasil nepotisme dia tuh. Makanya dia agak gue bilangin lu bakal banyak musuh nanti di kantor. Iya, Itu betul. seperti biasanya begitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya itulah dunia nepotisme. Kok jadi dunia nepotisme? Politik kantor. Politik kantor betul. Politik kehidupan. Apalagi nanti kalau udah ngomongin manajemen konflik, wah gila, sedih. Lalu tiba-tiba bisa diunjuk jadi RT itu gimana? Politiknya Karena apa? dia anak Priuk. Gara-gara dari mana Pak? Dari Priuk. Oh jadi RT. Bukan, maksudnya dari depan dari mana? Oh, beli bubur. Salah jawab saya. Aduh, Priuk aja. Gue lu bisa jadi Pak RT gimana urusannya, Trot? Enggak, jadi waktu itu kan ada acara apa ya?
Pemilu. Kayaknya sih ada pilkada itu. Iya, pemilu. Pilkada. Gue ingat gue telepon dia, lu di mana? TPS. Ngapain? Ini nyusun-nyusun. Jadi Ketua. Awalnya Ya gitu. karena yang lain kan mungkin Tua-tua. ini ya, Karang Taruna gitu kan. Muda-muda justru. Oh, Nah, gue paling tua sendiri itu. Gue Hah? Lu aja masih paling tua, Cerut? iya. Apa kabar di Karang Tarunanya. Dia di inilah yang di komplek lu? di komplek yang mungkin yang mau bergerak untuk Oh iya. yang mau direpotin lah, yang lain kan mungkin pada sibuk atau gimana. Nah dari situ Yang kelihatan sering di rumah. Papi ini. kayaknya di rumah mulu nih. Mobilnya ada mulu nih dua-duanya nih. Nah, awalnya gara-gara ini di grup ditanyain kan siapa yang mau ikut Oh, grup anggota wilayah. grup warga, Grup bapak-bapak. grup warga. Yang suka Iya, kirim-kiriman. kirim-kirimin Meme nggak jelas. Akhirnya gue daftar tuh kan, saya itu pak Cari perkara sih. Pakai daftar. Orang begitu bakal les ya. pas gue tungguin lah kok cuman gue doang. Berdua ada sama yang gue kenal juga tuh. Dia kadang-kadang enak ya, pikir udah maju. Akhirnya ya udah deh dibentuk. Nah karena yang lain nggak ada, udah akhirnya dikerahin Karang Taruna. Tapi anak Karang Taruna enak-enak, anak-anak Gen Z cuman ya keren-keren lah dia. Dia tinggal di situ punya rumah atau masih ada orang tuanya? Orang tuanya yang di situ, Oh. banyak kan orang tuanya di situ. Oh, remajanya lah ya. Remaja-remajanya, Iya, generasi iya. kedua lah dibilang. Iya. Nah, udah pas ngumpul, siapa nih ketuanya? Pas Piki aja deh. Wah iya, gue paling tua kayaknya di sini. Yang paling duluan nyaut. Udah akhirnya dari situ mungkin kelihatan ya sama Tua-tua. Ini orangnya mau nih. Nah pas ditunjuk juga gue ditelepon bilang saya nggak ada pengalaman, udah nggak apa-apa. Ini nanti dibimbing lah sama teman-teman sini. Oh ya udah. Gue suka bingung tuh kalau di komplek itu RT-nya hitungannya gimana? Satu komplek itu satu RT itu gimana ya? Soalnya kan dia Biasa hitung per rumah. kan waktu terdaftarnya dulu kan itu satu tanah itu kan 1 kosong itu kan berarti satu blok doang kan. Iya. Baru sama developer dibelah-belah kan. Potong-potong. Nah itu maksud gue hitung-hitungan RT RW-nya gimana ya? Bener kan sih dalam per rumah. Jadi kalau di gua per blok ada satu klaster itu kan ada 6 RT. Oh. Cuman 1 RW. Satu RW. Jadi mungkin dari Dukcapilnya bilang udah lu RW ini aja, lu bagi-bagi dah sendiri dah gitu. Iya, karena seingat gue gitu waktu gue di Raffles Hills Kerja nyapu aja gardener gue dulu. bukan tinggal. Gak tinggal, gardener gue dulu ke kebun. Oh iya lu ya. Oh iya bener. Ya kayak gitu, hitung per rumah kayak atau per blok gitu. Per blok biasanya ya. Blok itu Bloknya kotak atau selurusan jalan kiri kanan depan dan depan. kotak, biasanya kotak. Kotaknya berarti lu sama lu depan lu RT-nya beda Iya, tuh ya. Iya. Bisa beda. Misalnya blok A sama blok B itu beda RT gitu. Itu. Yuk. Gue benci sekali dengar klakson itu lu. Oh, kalau itu yang itu yang merah rem. gitu. Tenenenenet. Iya itu. Tenenenenet. Kesel banget. Itu mah itu Eminem. Gimana? Iya pokoknya kayak gitu tuh gue sebel banget. Mana kan kafe gua itu kan jalurnya truk-truk itu ya. Dan pas turunan lagi. Tanah iya. Turunan. Itu soalnya itu kolong rem ya. Mm-mm. Yang bunyi itu rem kan. Tapi gimana ya caranya dia masukin ke ini kali rem angin kali ya? Iya. Ada. Dia masuk listriknya dimasukin ke lampu rem itu jadi langsung begitu nginjek nyambung gitu. Gua pikir itu kayak siulan dari angin gitu dong. Oh enggak. Enggak ada, Dia pakai aksesoris. Oh. Aksesoris. klakson apa? Dulu kan kalau mobil gua kan ada HT-nya, ada tonat-tonat. Iya. Nah enggak. Orang banget. Tapi dulu mah orang nggak ribet ya. Dulu gak ribet. Orang nggak ada. Karena- Oh, jangan pakai strobo lu, bukan ya parat ya. Enggak, kita juga pakai itu buat lucu-lucuan ya, Iya. bukan buat di jalan. Paling sekali gua Iya. pakai waktu itu. Ketika ngejemput rombongan hajinya Ujil dari Pondok Gede sampai Al-Haria tuh di depan mobil gua tuh pakai wiu itu. Sampai rumah koslet. Karena meleleh, panasan.
Nah tapi yang gue bingung itu rem itu fungsinya buat apa? Maksudnya suara di rem itu buat apa? Ya Buat biar kalau- ketahuan kalau ngerem. Kan kalau Oh. truk-truk begitu kan suka banyak kejadian tuh, suka remnya blong kalau di lampu merah kan suka ya kalau lu lihat video kecelakaan tuh yang labrak-labrak sebagai warning aja sebenarnya. Oh. Cuman ganggu aja kalau lagi macet dia ngerem set. Iya. Apalagi kita lagi ada di depan itu. Ya, lu bayangin di tempat gua tuh apartemen gua di atas, bawahnya pas jalanan kalau di ngerem. Pernah gua lempar botol kratingling dari atas tuh. Prak! Itu udah kesel banget itu. Bocah-bocah lagi pada nggak sakit. bisa tidur. Bocah-bocah lagi sakit, tidur baru pada berem. Udah gitu kayak sengaja, nggak tahu sengaja tau nggak ya, soalnya kira, ya habis-habis kata gue remnya. Yoi, Bekasi is rock. Responsible, outstanding, care. Care kind. Oh, boleh. Wah, Bekasi Isrok ngalah-ngalahin Tanggerok sih. Keren juga ya. Rocket Rockers. Bekasi is rock. Kapan kita bikin lagu ngepang yuk? Boleh dong. Lu nyanyi ya? Ngepang. Yoi. Pangnya pang yang gimana nih? To me. Model Oi, yang oi. melodik apa yang Ya lu bisa nyanyinya yang apa? Udah itu aja, patokannya lu aja. Apa aja sih lu. Bebas kok pang mah. Ya kan tetap harus masuk nadanya dong. Iya sih. Mau bebas-bebas kan Kita tetap pangnya harus. pang Amerika aja, jangan pang Inggris. Bukan Green Day ya, kayak model Pang Amerika tuh kayak model Rancid gitu-gitu Bad aja. Religion, Gitu. Rancid. Sick of it all gitu ya. Iya. Gitu-gitu. Oh iya, si Capital tuh udah lama Sick tuh. of it Ya. all. No Effect itu punk bukan sih? No efek pang. Gue pikir si Pang Capital melodi itu gitu. ini loh, hardcore. Enggak ya, pang ya? Jadi perbedaannya pang Inggris sama pang Amerika adalah pang Inggris itu lebih ke politiknya, Ya karena emang pergerakan. Kan? pergerakan, betul. Nah kalau pang di Amerika mereka lah yang dibilang anti kemapanan. Jadi mereka pengen nyanyi tapi nggak perlu bagus suaranya, gitu loh. Bedanya tuh kurang lebih begitu. Nah terus orang kan taunya tuh punk itu pionirnya adalah Ramones sama Sex Pistols ya. Iya. Sebenarnya ada yang lebih lama lagi, MC5, Oh iya. Kick Out the Jams gitu. Itu Yang itulah. dibawain sama Rage Against the Machine ya? ya sempat di cover sama banyak tuh yang cover Rage Against the Machine, terus siapa lagi ya waktu itu. Waktu itu banyak tuh keren-keren lagunya. MC5 dengan rambut Ahmad Ablar. Dia kan 1974 ya, Ramones itu 1977 kalau nggak salah. Jadi masih lebih tua lagi. Ramones itu banyak orang kenapa bilang Ramones? Biar gampang, makanya itu lidah Indonesia. Gue pikir karena dia Amerika Selatan. Ramones. 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 Che Guevara. Pablo Escobar. Coba. Bayu Anggara. Itu mah logat doang, gue ngerti. Kagak bodoh. Anjing kan jadi kayak itu ya announcement yang di olahraga kayak di badminton gitu. Ladies and Serve from Zero O. Ardi B. Wiranata. Nah, ini Ardi B. Wiranata zaman kapan itu SD? Dari sudut biru. Net kita ketemuan si SMP lurus. SMP. Naik kan? Yoi. SMP di mana juga Oh gue nggak tahu. ini jalur lain itu. Kita pulang kiri ya. Hah? Ke kanan ke stasiun Bekasi tuh. Oh Ah, iya. elah. Kalau Bagaster coba ke kanan. Iya, Putar balik belok kiri. Gue pulang, itu yang gue pulang dari rumah lu naik motor sama si S. Iya. Nyampe sini dia tidur cerut plok. Wah, kata gue kacau dah. Tadi suruh tidur di bawah apa sih dari sini sampai rumah dong gue pegangin begini. Sama kemarin juga gue ngeliat ibu-ibu bawa anaknya gitu kan, anaknya udah tidur, gue bilang kasihan banget lagi macet lagi. Dia bingung saya pegal sendiri tangannya. Mau gue ajak bu, kan kebetulan gue habis nganterin Motor. tuh, bawa mobil kan. Ya. Pengen gue ajak bu, ayo naikin aja deh bu motor sama anaknya ke dalam gitu kan, si ibu-ibunya ikut gitu. Satu dia takut. Ya, gue juga menghindari di masa sih Ya. gue. Kedua, lu repot-repot naikin motor, anaknya udah bangun. Ya mas nggak jadi. Ya, Mas, udah Anak udah bangun, bangun. turunin gitu. lagi. Aduh. Turunin lagi. Ya nggak apa-apa bu, emang saya gini, bangunin anak doang gitu emang. Hobi saya mah itu. Kadang-kadang berbuat baik itu harus lihat
waktu, timing, sama muka. 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 Tapi emang sekarang ini loh, maksudnya buat berbuat baik itu kadang-kadang agak susah. Jadi Iya. kayak gue nih misalnya ketemu anak kecil, gue pengen, maksudnya kan pengen negor gitu ya dengan Senyum, itikat baik, smile gitu. gitu maksudnya cuman Tiba-tiba orang tuanya ngeliat, pedofil ya? iya. Predator ya? Kita digituin, jadi kadang-kadang gue ya udah acuh tak acuh aja gitu. Makanya kadang-kadang sekarang benar kalau mau berbuat baik tuh repot. Tahu-tahu sana ada yang videoin, ada yang kamera. Kita masuk ke itunya, SMB-nya. SMB itu kan di depannya suka ada kayak tempat duduk, tempat makan situ aja kali ya. Oh, boleh. Dia sih masih baru keluar dari Harapan Indah dia. Oh gitu. Dekat kan? Gua juga Ini kan ya, Sumarekon Mall ya? sono ya. Berarti harusnya kita ke sono nggak sih? Enggak kan bener ya ini ya? Ya lu nanya gua Bekasi. Salah kita ya? Sorry guys, nyasar. Saya kalau Bekasi saya gelap saya Bekasi nggak ikutan. Bekasi proud. Pride Proud ya, bangga. sama sih, kalau pride kebanggaan. Kita sering ada panggung di sini. Gede juga ya. Gede banget SMB, SMS. Tapi nggak ada bir di sini. Masa sih? Iya, Bekasi itu curang dah. Depok juga. Tapi gue udah tahu warung-warung yang ada. Bekasi kan pabrik bir tuh adanya di Bekasi ya. Iya. Dia nggak boleh lo jualan bir. Gila. Tadi diturutin lagi. Dulu gua nongkrong di situ kan. Kalau di Gading kan kita kalau lihat live musik kan sambil minum bir di barel segitu zaman dulu Tapi ya. Aza ya. Sekarang Tapi udah Aza. buka lagi dong. Udah buka. Udah buka. Kemarin siapa teman gue launching di situ ya? Soalnya kita cari masuk, standby di parkiran dulu aja nunggu ntar dia mau di mana. Ini putar balik ya. Bisa putaran balik kan ya. Itu ada tanda, ada logo. Ini nongkrong di sini. Kalau apa ya? suka jalan-jalan tapi nggak tahu jalan, nah kita ini. Gue lebih apalan jalan keluar kota ketimbang tuh. Kadang kalau keluar kota ini dong, Rambunya jelas. rambunya bener. Iya Ih. betul. Rambunya jelas. Terus udah gitu kitanya excited gitu ya jadinya. Oh ini di sini nih. Kalau ini. kadang kalau masih dalam kota suka sotoy. Iya. Lewat sini aja, lewat jalur tikus aja. Terus gara-gara Gmap sekarang jadi bego tahu orang ngapalin ini. Langsung ya Pak. Nahan gua. Selamat datang. Kalau Gmap mah ya tergantung sinyal sih kadang-kadang. Silakan masuk. Tiba-tiba lu sinyal hilang kelewat aja. Tapi Gmap itu Makanya- yang ngeselinnya itu kalau misalkan ada di tempat yang banyak jalannya nih. Nah terus Dia keder sendiri. iya kiri kanan. Ini mau kemana sih ya kan? Kita parkir mana? Ya ada dulu lah ya. Sini apa sono aja? Menyarian itu. Sini. Ya aja dulu. Tapi ada tulisan dilarang dilarang masuk. masuk. Kalau ada tulisannya dong parkir. Oh iya. Oke. Kita parkir sini beneran. Nggak pengen jalan dulu ke sana. Coba aja kita Siapa tahu ada yang lebih deket ya. Muter-muterin SMB ya kan. Iya. Biar tahu. Jauh tau lumayan di sini. Lalu kita mau masuk ke dalam. Nggak tahu. Kan si Dara juga mau mobil, tadi kita fotoin parkirannya aja dia yang nyamperin. Oh iya ya. Oh iya. Jadi kita gimana? Jadi Putar balik aja ya. terserah lu dah, lu pilotnya. Balik ya. Capek, bodong, ngomong-ngomong bodong. Wih, parkiran motornya gede Keren, juga. ya? Iya. Lo mau Tertutup minggir lagi lo dong. tabrak lo. Ah, iya. Tutup lagi. Iya emang. Sebenarnya itu vale atau wale? Vale. Vale, Vale. bukan wale. Hanya Vale. Oh, pronounce-nya. Parkir wale. Vale. Vale. Udah putar balik aja lah ya. Capek. Ibu-ibu, bapak-bapak, wale. Sabar ya, sabar. Lagu Welly barat. itu Welly. 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 Lagu Welly. barat Welly. Yang gimana? Valley Song. Welly song. Valley Song. Oh. Welly itu lagu barat. Ini orang kenapa sih dong dari tadi bolak-balik Iya. nyebrang di tengah. Enggak, dia nyebrang emang di tengah. itu, dia lagi cosplay jadi tuning radio tuh nggak zaman dulu tuh. Oh, yang ini jangan ditabrak dong. Enggak. Umi. Jangan.
Umi astagfirullahaladzim. Salah. Emang gitu. Enggak, bukan. Lu jangan sembarangan sekarang dipotong-potong orang ini viral, penistaan. Penistaan. Aku pengen pipis. Yo, bilang aja lu mau pipis nyari masuk ke dalam. Sini ada tempat kencing gak ya? Lu juga mau. Pipis dulu ya guys. Bye. Bye bye.